Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, titik 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Dugaan korupsi PSN di PK2, Abraham Samad tantang KPK usut tuntas, manuver kelompok sakit hati. Jakarta, dugaan korupsi dalam penetapan Pantai Indah Kapuk, PIK2 sebagai proyek strategis nasional, PSN, kembali mencuat setelah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad, bersama Koalisi Masyarakat Sipil, melaporkan kasus tersebut ke KPK. Abraham menilai kasus ini tidak terlalu sulit untuk dibuktikan dan meminta KPK segera bertindak. Abraham Samad, unsur korupsi jelas dan mudah dibuktikan. Dalam wawancara dengan Kompas TV pada Jumat, 31 Januari 2025, Abraham Samad mengungkapkan bahwa unsur-unsur dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait PSN di PIK2 cukup terang. Sebenarnya kasus korupsi yang terjadi di PSN PIK2 ini, berdasarkan pengalaman saya selaku Ketua KPK dulu, ini seperti kasus-kasus korupsi lainnya saja. Tidak terlalu rumit, tidak termasuk perkara yang sulit dibuktikan, ujar Abraham. Menurutnya, peristiwa pidana yang terjadi dalam kasus ini sudah jelas. Modus yang digunakan pun bukan sesuatu yang baru dalam kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, ia menilai KPK seharusnya tidak menemui kesulitan berarti dalam mengusut laporan yang telah mereka serahkan. Ini sebenarnya mudah dibuktikan, karena unsur-unsurnya jelas, peristiwa pidananya jelas. Saya yakin betul teman-teman di KPK mempunyai kemampuan untuk melakukan pengusutan kasus PIK ini tanpa kesulitan. Ini bukan seperti kasus-kasus korupsi yang sangat kompleks, modusnya juga tidak asing, lanjutnya. Abraham Samad tuding Jokowi, manuver kelompok sakit hati. Di beberapa kesempatan, Abraham Samad bahkan berani menyinggung nama Presiden Jokowi dan mengisyaratkan bahwa Jokowi juga harus diperiksa dalam kasus ini. Pernyataan ini tentu mengundang tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari upaya menjatuhkan citra Presiden Jokowi? Ataukah hanya sekadar manuver politik dari kelompok yang merasa tersingkir dari panggung kekuasaan? Mengingat Abraham Samad sendiri pernah berada dalam lingkaran politik dan gagal dalam beberapa upayanya untuk mendapatkan posisi strategis setelah keluar dari KPK. Tidak bisa dimungkiri bahwa selama ini ada kelompok-kelompok tertentu yang kerap menggunakan isu korupsi sebagai alat politik untuk menyerang lawan mereka. Alih-alih berfokus pada pemberantasan korupsi secara objektif, mereka justru lebih sibuk menciptakan narasi bahwa pemerintahan Jokowi penuh dengan praktik korupsi, meskipun faktanya banyak program strategis yang berjalan dengan baik dan transparan. Reaksi keras, apa saja prestasi Abraham Samad saat di KPK? Meski Abraham Samad dengan lantang menekan KPK untuk segera bertindak, publik pun berhak mempertanyakan bagaimana rekam jejaknya sendiri saat menjabat sebagai Ketua KPK, 2011 hingga 2015. Sepanjang masa kepemimpinannya, KPK memang menangani beberapa kasus besar, seperti korupsi Hambalang dan suap impor daging sapi yang menyeret Lutfi Hasan Ishak. Namun, di saat bersamaan, kinerja Abraham Samad juga tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai gaya kepemimpinannya lebih banyak bersifat retorik dibanding tindakan konkret. Bahkan, sejumlah kasus besar yang seharusnya bisa dituntaskan justru berlarut-larut. Salah satu yang paling disorot adalah minimnya penindakan terhadap korupsi di sektor swasta besar, yang kini justru ia gembar-gemborkan sebagai urgensi di kasus PIK2. Apakah ini bentuk pertobatan atau hanya sekadar aksi panggung?
Desakan transparansi dan keberanian KPK Abraham Samad menekankan pentingnya komitmen aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Salah satu yang ia soroti adalah keberanian KPK dalam memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, yang diduga terlibat dalam skandal ini. Tinggal ada tidaknya kemauan yang kuat dari pihak KPK untuk melakukan pengusutan secara cepat. Dan keberanian, berani tidak dia panggil Aguan, tegas Abraham. Pada Jumat 31 Januari, Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil resmi melaporkan Agung Sedayu Group ke KPK. Laporan tersebut langsung diterima oleh Ketua KPK Setio Budianto serta Komisioner Fitroh Roh Cahyanto dan Ibnu Basuki Widodo. Respons KPK, laporan akan diverifikasi dan dianalisis. Menanggapi laporan tersebut, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa lembaga anti rasuah akan melakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah hal ini menjadi kewenangan tugas KPK, kata Tessa dalam keterangannya, Jumat 31 Januari. Tessa juga menegaskan bahwa KPK terbuka terhadap setiap laporan dan informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk laporan dari Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil. PSN PIK 2 dalam sorotan publik. Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai proyek strategis nasional sempat menuai polemik di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana kawasan tersebut bisa mendapatkan status PSN, mengingat proyek ini merupakan proyek properti swasta yang dikelola oleh pengembang besar. Dugaan adanya permainan dalam proses penetapan status PSN di PIK 2 kini menjadi perhatian utama, terutama setelah laporan Abraham Samad masuk ke KPK. Kasus ini juga menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis nasional di Indonesia. Tantangan KPK dalam mengusut kasus besar. Sejak reformasi, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi. Namun, tantangan dalam mengusut kasus yang melibatkan konglomerat besar seringkali lebih berat karena adanya kepentingan politik dan ekonomi. Kasus PIK 2 ini akan menjadi ujian bagi KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto. Jika berhasil mengusut tuntas dugaan korupsi ini, hal itu akan menunjukkan bahwa KPK masih memiliki taring dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Namun, jika kasus ini dibiarkan mengambang, kepercayaan publik terhadap KPK bisa semakin menurun. Dugaan korupsi dalam penetapan PIK 2 sebagai PSN kini menjadi sorotan publik. Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai kasus ini cukup jelas dan mendesak KPK untuk bertindak tegas. Respons awal dari KPK menunjukkan bahwa laporan ini akan diverifikasi lebih lanjut. Namun, publik kini menanti sejauh mana KPK berani mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hukum. Namun, pertanyaan lain yang muncul, apakah Abraham Samad benar-benar peduli dengan pemberantasan korupsi, atau ini sekadar upaya mencari panggung politik? Mengapa ia kini berani menyeret nama Jokowi, padahal saat menjabat, banyak kasus besar yang justru tak ia tuntaskan? Jangan sampai ini hanya menjadi drama dari kelompok sakit hati yang tak bisa kerja. Dulu kau duduk di singgah sana, bicara hukum, bicara kuasa. Katamu KPK tak pandang muka, tapi apa hasilnya? Kasus besar berlalu senyap, janji tinggal kata-kata. Kini kau bicara lantang lagi, seakan lupa jejak lama. Oh, di mana bukti, di mana aksi, saat kau memegang kendali? Kini teriak soal korupsi, dulu kemana suara ini?
tuntut kesetiaan. Tapi saat kau berkuasa, apa yang kau lakukan? Berapa kasus yang kau selesaikan? Atau hanya bayang-bayang di layar pencitraan? Keadilan bukan panggung sandiwara, bukan sekadar retorika. Jangan hanya bicara keras, tunjukkan bukti bukan hanya belas. Dulu di atas, kini di luar, suaramu nyaring tapi terlambat sadar. Hukum bukan panggung nostalgia. Siapa bersih, mari bicara. Apa yang kau lakukan bersubsi? Dulu kemana suara ini? Bicara keberanian, tuntut kesetiaan. Tapi saat kau berkuasa, apa yang kau lakukan bersubsi? Dulu kemana suara ini? Bicara keberanian, tuntut kesetiaan. Tapi saat kau berkuasa, apa yang kau lakukan bersubsi? Dulu kemana suara ini? Atau hanya bayang-bayang di layar pencitraan? Keadilan bukan panggung sandiwara, bukan sekadar retorika. Jangan hanya bicara keras, tunjukkan bukti bukan hanya belas. Dulu di atas, kini di luar, suaramu nyaring tapi terlambat sadar. Hukum bukan panggung nostalgia. Siapa bersih, mari bicara. Dulu kau duduk di singgasana, bicara hukum, bicara kuasa. Katamu KPK tak pandang muka, tapi apa hasilnya? Kasus besar berlalu senyap, janji tinggal kata-kata. Kini kau bicara lantang lagi, seakan lupa jejak lama. Oh, di mana bukti, di mana aksi? Saat kau memegang kendali, kini teriak soal korupsi. Dulu kemana suara ini? Bicara keberanian, tuntut kesetiaan. Tapi saat kau berkuasa, apa yang kau lakukan? Berapa kasus yang kau selesaikan? Atau hanya bayang-bayang di layar pencitraan? Keadilan bukan panggung sandiwara, bukan sekadar retorika. Jangan hanya bicara keras, tunjukkan bukti bukan hanya belas. Dulu di atas, kini di luar, suaramu nyaring tapi terlambat sadar. Hukum bukan panggung nostalgia. Siapa bersih, mari bicara. Bicara keberanian, tuntut kesetiaan. Tapi saat kau berkuasa, apa yang kau lakukan? Korupsi. Dulu kemana suara ini? Bicara keberanian, bukti di mana